video kali ini kita akan mengisahkan tentang Raja Shaddad membuat replika surga di dunia. Surga ini ia bangun selama 300 tahun lamanya. Bahkan saking luar biasanya, surga buatan raja ini tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 6-8. Jadi teman-teman, kota surga ini bernama Iram. Dan kota Iram ini tidak bisa dibandingkan dengan kota-kota apapun di dunia ini, karena saking indahnya arsitektur bangunan kota Iram ini. Oke, begini ceritanya. Ada seorang raja penguasa yang hebat yang bernama Raja Ad Al-Miltad. Raja Ad adalah seorang penyembah bulan. Ia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Raja Ad ini memiliki 3 orang anak, salah satunya bernama Shaddad. Dan Shaddad adalah putra mahkota. Suatu hari ia akan dibaiat menjadi raja pengganti ayahnya kelak. Ketika Shaddad sudah diangkat menjadi raja, rupanya ia lebih buruk daripada ayahnya. Di masa kepemimpinan Raja Shaddad, rakyatnya ketika itu diwajibkan untuk menyembahnya. Artinya Shaddad selain menjadi raja, ia juga merangkap sebagai Tuhan. Ada riwayat yang mengatakan, Raja Shaddad diberikan usia yang sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hidup selama 1000 tahun. Nah, Raja Shaddad ini merupakan generasi keempat dari Nabi Nuh alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya orang-orang zaman dahulu memang memiliki umur yang panjang-panjang. Dan bahkan tak hanya itu, ia pun diberikan rezeki yang sangat banyak. Selama hidupnya, Raja Shaddad memiliki 1000 orang istri. Dari hasil pernikahannya itu, ia memiliki 4000 anak. Tapi bukannya ia bersyukur akan nikmat yang sangat banyak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja Shaddad dengan segala hal yang dimilikinya, malahan ia menganggap dirinya adalah Tuhan. Raja Shaddad ini teman-temanku sekalian, tadinya orang yang sangat senang membaca kitab-kitab tauhid. Nah, di kitab itu ada bagian yang membuat ia sangat tertarik, yaitu ketika diceritakannya tentang surga. Ia mengagumi betul dari gambaran surga yang diceritakan oleh kitab itu. Akhirnya, pada suatu hari, Raja Shaddad memiliki ide untuk membuat bangunan kota yang menyerupai surga. Ia hendak membuatnya di suatu tempat di atas bumi ini. Maka ketika itu ia memanggil para menteri dan pembesarnya di kerajaan. Ia menyuruh anak buahnya ini untuk mencarikan suatu tempat dengan ciri-ciri yang ia rincikan, sebagaimana surga yang diceritakan di dalam kitab tauhid itu. Dia ingin suatu tempat yang ada sungai, udaranya baik, dan ada banyak pohon. Dan atas perintah dari rajanya, para pembesarnya ini segera pergi dan mencarikan tempat yang dimaksud. Setelah lamanya mereka berkeliling, akhirnya mereka menemukan suatu tempat yang cocok dan sesuai dengan apa yang diminta sang raja. Ada riwayat yang mengatakan tempat ini berada di wilayah Aden, negeri Yaman. Akhirnya diputuskan lokasi ini cocok dengan kriteria dari sang raja. Mereka pun pulang ke istana dan segera melaporkan akan berita ini. Lalu Raja Shaddad pun menyetujuinya. Akhirnya, Raja Shaddad mengumpulkan orang-orang cerdas dalam bidang bangunan dan arsitektur di istananya. Kemudian sang raja berkata, "Aku hendak membangun sebuah kota seperti surga yang telah diceritakan di dalam kitab-kitab dari nabi terdahulu." Lalu sang raja memberikan kriteria bangunan kepada mereka, dan singkat cerita, mereka pun berangkat ke lokasi yang sudah ditetapkan tadi. Setelah tiba di lokasi, orang-orang ini segera mengukur dan menggali parit melingkar. Kemudian mereka juga mulai membangun pondasinya. Lingkaran dari lahan yang akan mereka bangun ini sepanjang 4 farsah. Ibnu Abbas menjelaskan, 1 farsah itu sama dengan 5.541 meter. Jadi lebar tanah dari kota surga yang akan mereka bangun ini adalah 22 km. Ini benar-benar luar biasa luas, teman-teman. Akhirnya, dimulailah pembangunan di lahan tersebut. Di awal mereka membangun pagar yang terbuat dari batu pualam, atau biasa disebut dengan batu marmer. Nah, pagar ini dibuat mengelilingi seluruh bagian dari lahan tersebut. Setelah itu, mereka mulai membangun kota surga ini dari bagian sisi-sisi pinggirnya. Teman-temanku seiman, setelah beberapa waktu berlalu dan sudah mulai terlihat dari progres dari proyek ini, lantas ketika itu para ahli bangunan ini datang ke istana menemui raja dan bertanya, kira-kira mau menggunakan bahan material apa untuk kota surga ini. Raja Shaddad berkata, "Tidakkah kalian tahu bahwasanya aku telah menguasai dunia ini hampir seluruhnya? Aku ingin kalian membuat kota surga ini dengan menggunakan emas, perak, permata, mutiara, batu yakut, minyak kasturi, kafur, zafaron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya." Lantas ketika itu, para menteri dan prajurit kerajaan langsung berpencar ke penjuru dunia, mencari bahan-bahan yang diminta sang raja. Mereka mendapati bahan material mewah tersebut melalui berbagai cara.
Ada yang dirampas dari penduduk, ada yang mereka memang mencari di pelosok-pelosok hutan, dan ada juga di antara mereka yang menggali tanah atau menambang. Nah, setelah semua material itu terkumpul, kemudian mereka membawanya ke kota surga itu. Lalu mereka mulai menempelkan dan meletakkan material-material mewah yang dibawanya. Bahkan teman-teman, para pekerja membuat bata yang terbuat dari emas dan perak. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, bagian sisi-sisi dari kota surga sudah mulai selesai. Mereka mulai mengerjakan bangunan besar di tengah-tengah kota surga ini. Ya mungkin ini adalah istana kerajaannya. Nah, bangunan istana ini hanya terbuat dari bahan emas dan perak saja. Jadi seluruh dinding, lantai, bahkan perabotannya semua terbuat dari emas. Kemudian untuk tiang-tiang gedung istana ini, mereka membuatnya dari batu jabarut hijau dan batu yakut merah. Lalu untuk mempercantik istana ini, di sekitarannya mereka buat pohon yang terbuat dari mutiara dan batu permata. Kemudian, di seluruh istana ini mereka semprotkan minyak kasturi. Pokoknya ini adalah sebuah kota yang super mewah, yang tidak ada tandingannya dengan bangunan apapun di dunia ini. Dan bahkan teman-teman, jika dibandingkan dengan gedung Burj Khalifa, tetap tidak sebanding dengan kota surganya Raja Shaddad ini. Kita lanjut lagi ke cerita. Setelah 300 tahun, kota surga ini pun akhirnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati. Lalu sang raja memerintahkan kepada seluruh perangkat kerajaannya untuk memindahkan seluruh perabotan istana ke istana mereka yang baru. Proses pemindahan seluruh perabotan ini memakan waktu hingga 10 tahun lamanya, karena saking banyaknya harta kekayaan dari Raja Shaddad ini. Setelah semuanya selesai dan kota surganya siap untuk ditempati, sang raja pun memerintahkan seluruh perangkat kerajaannya untuk pindah ke sana. Mereka berjalan beramai-ramai, mulai dari prajurit, menteri, pembantu, istri-istri dan anak-anaknya, semuanya berada di dalam rombongan yang berjalan menuju kota surga itu. Ketika rombongan ini sudah sampai di depan pintu gerbang kota surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya. Malaikat ini sudah menunggu mereka di depan pintu gerbang, dan malaikat ini berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang, aku akan mempersilahkan kalian untuk masuk ke dalam. Akan tetapi, jika engkau tidak mau mengakuinya, maka saat ini juga aku akan merenggut ruh kalian semua." Tapi karena keangkuhan dan kebodohan dari Raja Shaddad ini, ia pun menolaknya dan tidak mau untuk bertauhid. Ia ingin tetap menjadi Tuhan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Raja Shaddad menolak untuk bertauhid, maka ia harus menanggung konsekuensinya. Lalu malaikat ini mengeluarkan suara teriakan hingga seluruh rombongan ini mati, termasuk Tuhan mereka, si Raja Shaddad. Dan pada akhirnya tak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kota surga ini. Kemudian setelah semuanya mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala kubur kota surga ini dengan pasir dan tanah, termasuk mayat-mayat rombongan dari istana Raja Shaddad ini, hingga semuanya rata dengan tanah. Sia-sialah mereka sudah membangun kota ini selama 300 tahun. Dalam hitungan sekejap saja, karena kekufurannya, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga tak ada satupun yang tersisa kecuali Allah binasakan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang Raja Shaddad membuat replika surga di dunia. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.